Benar jemaat yang dikasih Tuhan, seperti pujian yang baru saja dinyanyikan. Kita harus tetap percaya. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita tetap percaya kepada Tuhan. Sebab Tuhan sungguh baik, sungguh pengasih dan sungguh peduli kepada kita semua. Malam hari ini kami berdua hadir di tengah Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk menyaksikan bagaimana cinta kasih dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sebab kami berdua ini adalah para penyintas COVID-19. Dan kita akan mendengarkan bagaimana Tuhan menjamah dan menyembuhkan baik Pak Ajan maupun saya. Dan kita tahu semua itu adalah karena anugerah Tuhan. Silakan Pak Ajan, mungkin bisa membagikan pengalamannya ketika Pak Ajan mengalami COVID dan juga bagaimana Tuhan menjamah Bapak. Terima kasih Musa. Shalom Bapak Ibu, selamat malam. Bersyukur kepada Tuhan, pada malam ini saya bisa menyampaikan kesaksian saya. Bagaimana saya ditolong Tuhan dan Tuhan selalu menyertai saya. Pada saat saya isoman waktu di hotel. Pada awal bulan Juli, saya dan suami ponakan saya, anaknya, dan pegawai saya terpapar COVID-19. Akhirnya kami putuskan berempat, kami isoman di hotel. Pas di hotel, saya waktu itu di kamar itu ada gangguan si jahat. Tapi saya percaya waktu itu Tuhan selalu melindungi saya. Awal ceritanya waktu saya tidur malamnya waktu di hotel, itu tiba-tiba waktu itu saya merasa kaki saya ada yang menusuk pakai benda tajam. Waktu itu sakit sekali Bapak Ibu. Terus saya bangun, saya lihat, ternyata tidak apa-apa. Habis itu saya tidur lagi sambil mendengar lagu rohani. Tidak lama kemudian, tangan kanan saya ini ada yang menusuk lagi. Sama sakitnya, sakit sekali waktu itu. Saya terkejut bangun, saya tidak hiraukan lagi waktu itu Bapak Ibu. Saya terus berdoa kepada Tuhan. Waktu itu saya berserah kepada Tuhan. Tuhan tolong saya, Tuhan sertai saya. Akhirnya saya matiin lampu supaya saya bisa tidur. Tiba-tiba antara sadar dan tidak Bapak Ibu, saya melihat ada cahaya yang terang sekali turun dari kamar hotel. Cahaya itu mendekat-mendekat, hanya cahaya itu melingkupi tubuh saya. Terus pada waktu itu yang saya rasakan ada ketenangan dan damai sukacita. Waktu itu saya hanya bisa berkata, ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Waktu itu saya ucapkan. Tidak lama kemudian saya terbangun, saya hidupin lampu, akhirnya saya pindah ke bawah tidur sama pegawai saya. Pada besoknya saya putuskan untuk pindah ke hotel Bapak Ibu. Hari kedua di hotel tersebut, saya mengalami panas badan saya sampai 39. Waktu itu kebetulan saya ada bawa alat untuk mengukur suhu. Puji Tuhan, Tuhan selalu menyertai saya dimanapun saya berada. Waktu itu saya putuskan saya harus ke rumah sakit, ke IGD.
supaya saya dapat rawat inap. Sebelum ke IGD, saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong pegang jantung saya. Tuhan tolong pegang jantung saya. Supaya jantung saya tidak berdebar-debar. Karena jantung saya sudah pasang ring. Puji Tuhan, waktu itu Tuhan langsung jawab doa saya. Sesampai di IGD tidak lama, saya dapat kamar. Puji Tuhan. Berhubung malam itu ada pasien yang pulang. Keesokan harinya, sesudah dokter periksa saya, dan saya sambil menunggu obat dari dokter, saya usahakan Bapak Ibu untuk tidur siang. Supaya imun tubuh saya tidak turun. Sebelum tidur siang, saya juga berdoa kepada Tuhan. Tuhan tolong jaga saya, Tuhan tolong sembuhkan saya. Singkat cerita Bapak Ibu, antara sadar dan tidak juga waktu itu, saya melihat ada sinar yang terang sekali Bapak Ibu. Sinar itu turun dari atas kamar. Sinar itu menyinari kepala saya, perlahan-lahan sinar itu turun sampai ke badan saya. Waktu itu yang saya rasakan ada sukacita dan damai sejahtera yang luar biasa yang belum pernah saya alami selama ini Bapak Ibu. Terus waktu itu perlahan-lahan sinar itu menghilang. Waktu saya bangun, saya merasa badan saya enak sekali, enteng sekali. Dan sepertinya badan saya seperti sudah kayak sembuh. Dan saya juga bersyukur pada waktu itu kepada Tuhan, Tuhan menyertai dan melindungi istri saya juga. Karena pada waktu itu istri saya mendampingin saya dan merawat saya waktu di rumah sakit. Dan saya juga bersyukur dan terima kasih kepada istri saya karena dia selalu mendampingin saya di saat suka maupun duka. Demikian kesaksian saya Bapak Ibu. Semoga kesaksian saya ini bisa menguatkan iman Bapak Ibu yang lagi bergumul dengan sakit penyakit atau yang lagi isoman. Jangan pernah meninggalkan Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Karena di luar Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang ajaib, Bapak Ibu. Tuhan yang hidup. Dia mengerti tetesan air mata dan juga keluhan-keluhan yang kita alami. Demikian kesaksian saya Bapak Ibu. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan ya saudara-saudara, luar biasa. Tuhan Yesus sungguh baik ya. Dia begitu peduli dan mengasihi kita. Pengalaman saya sendiri sebagai penyintas COVID, saya terpapar di pertengahan bulan Desember 2020 saudara-saudara. Saya selalu merasa gentar dan takut kalau saya disuruh tes, baik itu antigen atau PCR. Karena dalam diri saya itu saya ada penyakit bawaan yaitu sinus dan asma. Saya berpikir kalau saya dites pasti saya positif. Dan karena itu kalau setiap mendengar atau disuruh untuk tes saya tidak mau. Sampai akhirnya ketika saya pulang dari pelayanan untuk menghadiri pemakaman daripada anggota jemaat, beberapa hari kemudian saya merasa tidak enak badan, suhu saya juga tinggi, tapi saya tidak demam, yaitu 38,9 derajat.
dan saya juga mulai batuk-batuk. Itu hari Sabtunya saudara-saudara. Minggu saya tidak bisa hadir ke gereja karena kondisi saya yang memang kurang sehat dan protokol melarang orang sakit untuk datang. Seninnya saya periksa PCR dan hasilnya positif bahwa saya kena virus corona. Saya berusaha isoman di rumah tapi saya merasakan waduh begitu susahnya saya napas seperti ya tersengal-sengal gitu saudara-saudara. Akhirnya hari Selasanya saya sudah tidak tahan dan istri saya minta tolong kepada beberapa anggota jemaat untuk mencarikan ambulan untuk bisa membawa saya ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit saudara-saudara, ketika saya harus menunggu pemeriksaan awal, saya sudah sangat sulit sekali bernapas. Akhirnya saya minta tolong kepada suster untuk diberikan oksigen. Saturasi saya pada waktu itu tinggal 80 saudara-saudara. Dan ketika itu saya hanya berkata, Tuhan Yesus tolong selamatkanlah saya. Akhirnya saya mendapat perawatan dan selama 5 hari saya harus diimpus dengan oksigen yang tidak boleh terlepas. Karena kalau saya lepas hanya untuk makan sebentar aja pun saya akan tersengal-sengal. Dan puji Tuhan, selama perawatan di situ saya merasakan kebaikan dan kemurahan Tuhan yang sungguh luar biasa. Memang saudara-saudara, ya banyak orang bilang kalau kita terkena COVID, hati kita harus gembira. Mereka bilang hati yang gembira adalah obat yang paling manjur. Benar saudara-saudara. Tapi bagaimana kita bisa gembira saudara-saudara? Itu yang paling penting. Kita tahu hati yang gembira adalah obat yang paling manjur. Tetapi bagaimana membuat hati kita gembira itu yang paling penting. Ya saya bersyukur ya jemaat yang begitu setia, begitu tekun berdoa untuk saya dan juga rekan-rekan hamba Tuhan dan juga teman-teman saya. Ya, dan mereka kirim cerita-cerita lucu yang membuat kita supaya untuk bisa tertawa gitu saudara-saudara. Dan Tuhan Yesus sungguh baik saudara-saudara. Selama 20 hari saya dirawat di rumah sakit itu. Tuhan menyertai saya. Satu bagian firman Tuhan yang saya pegang yaitu di dalam Yeremia pasal 17 ayat yang ke-14. Ya. Kalau Tuhan sudah berfirman, Tuhan berkata sembuh, maka sembuhlah kita. Itu yang saya pegang. Bahkan saya menyanyikan lagu itu, saudara-saudara. Mungkin saudara ada yang pernah dengar lagu itu? Lagunya seperti ini, saudara-saudara. Kaulah Tuhan penyembuhku, Kaulah Tuhan yang menyembuhkan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Tuhan Yesus penyembuhku. Lagu itu yang seringkali saya nyanyikan ketika saat saya sendirian menghadapi COVID. Dan akhirnya atas kemurahan dan anugerah Tuhan, saya boleh lewat dan boleh menang dari virus yang menyerang saya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau hari ini ada di antara saudara mungkin sedang diisoman, ataupun mungkin saudara terbaring di rumah sakit. Ingat, Tuhan Yesus sungguh mengasihi saudara. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah membiarkan kita sendirian. Dia tetap bekerja di dalam kelemahan dan sakit yang saudara alami saat ini. Percayalah, Tuhan itu adalah penyembuh kita yang ajaib. Dan dia berdaulat dan berkuasa atas kehidupan kita. Kalau hari ini kami berdua masih diberi kesempatan untuk menikmati hidup, Tuhan menjamah dan menyembuhkan. Kami percaya Tuhan punya rencana dalam hidup kami. Oleh karena itu kami mau mengisi waktu-waktu kami ke depan untuk sesuatu yang berarti, berguna, yang dapat memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi kita semua. Akhir daripada kesaksian kami berdua pada malam hari ini, saya mengingatkan dan menghimbau dan mendorong jemaat.
Kalau saudara dan saya terkapar oleh karena virus, sekali lagi, jangan panik, jangan takut. Kita bersyukur bahwa gereja kita punya Satgas COVID-19. Saudara bisa menghubungin hotline Satgas dan kita akan siap membantu saudara. Kalaupun saudara saat ini ada di rumah sakit, percayalah, saudara tidak sendirian. Tuhan beserta saudara. Tuhan bekerja di dalamnya. Dan Tuhan terus berserta saudara dan Dia akan menjamah dan menyembuhkanmu. Kiranya melalui kesaksian kami ini berdua, Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah doa malam pada malam hari ini, boleh diberi kekuatan dan juga diberikan inspirasi ya untuk kita juga teringat dan kita mendoakan untuk saudara-saudara kita yang sedang berjuang menghadapi COVID ini, baik isoman maupun juga di rumah sakit. Dan juga kita mengantisipasi diri dengan baik, yaitu kita mengikuti prokes yang telah ditentukan oleh pemerintah. Sebab kita percaya Tuhan tetap bekerja di dalam semuanya ini. Dan Dia akan menolong dan membantu baik diri kita maupun juga negara kita untuk bebas dan keluar dari pandemi yang masih terjadi ini. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati bangsa dan negara kita, dan juga Tuhan menyertai dan menolong kita semua. Amin.